Pemirsa, kita lanjut di sesi kedua ini acara Jalan Budaya kali ini dengan topik pengembangan obat tradisional. Saya mau ke Bu Agnes tentang ini. Ibu kan sebagai kepala sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Bina Farma Madiun, pasti ada poin-poin tertentu di dalam pengembangan obat tradisional ini. Apa yang sudah dilakukan, Bu Agnes? Baik, terima kasih. Di sini saya mewakili lembaga ya Pak ya. Kebetulan memang saya dipercaya menjadi pengelola di Sekolah Menengah Farmasi. Nah di sini memang awalnya Sekolah Menengah Farmasi kita berkutat ke kefarmasian, berarti menyiapkan segala sesuatu pengobatan dalam bentuk bahan sintetis. Tetapi di sini kami tidak hanya statis, kami juga melakukan pengembangan, menerapkan keahlian siswa kepada OT, jadi obat tradisional. Jadi mindset kami di sini anak-anak selain juga menguasai uji empiris terhadap obat-obat sintetis, obat-obat yang diresepkan dokter, di sini anak-anak juga diajarkan mengenai pengembangan obat tradisional, sehingga anak-anak mempunyai keahlian bila mana nanti anak-anak sudah lulus bisa mendirikan sendiri untuk pembuatan obat tradisional, maupun anak-anak ingin mendirikan kedai atau minuman kesehatan, anak-anak mempunyai keahlian. Nah di sini tepatnya juga kebetulan kita dalam masa pandemi, jadi untuk SMK Farmasi Bina Farma di sini mulai launching produk. Jadi kita juga merupakan lembaga kesehatan, kita juga diharapkan ada bakti pada masyarakat juga. Di sini kami mengembangkan tiga jenis obat di sini, 3 jenis obat tradisional, yaitu kunir asem. Seperti yang kita ketahui di sini, kunir asem kan memang sudah populer ya Bapak ya. Populer di sini memang masyarakat sudah banyak menggunakan dan khasiatnya kita juga semua sudah tahu. Tetapi karena kunir asem di sini kami menyediakan kemasan praktis, tidak perlu kita menyeduh menggunakan alat khusus, ataupun kita menyediakan tempat, atau di sini kan kulit asamnya dalam bentuk serbuk sehingga bisa dikonsumsi dimanapun dan sangat praktis. Kemudian yang kedua, wedang uwuh, seperti yang mungkin banyak kita ketahui, wedang uwuh biasanya dari simplisia yang diseduh. Nah di sini udah wedang uwuhnya kita buat simplisianya dalam bentuk seduhan, dalam bentuk yang seduhannya instan gitu ya. Nah, instan gitu. Instan itu kan jarang diketahui nih Pak ya. Dan di sini secara empiris memang terbukti wedang uwuhnya dapat digunakan sebagai penghangat. Jadi untuk karminatif juga, meningkatkan imun. Selain itu juga produknya yaitu temulawak. Temulawak yang dicampur dengan daun kelor. Sehingga kita ketahui untuk temulawak meningkatkan imun, dan daun kelor di sini kan memang sedang tren ya. Jadi untuk penggunaannya kita mix. Nah ya, jadi apa bedanya produk instan dari farmasi dan dari pihak lain? Dari farmasi ini komposisinya kita mix. Jadi seperti temulawak pada umumnya yang dijual di outlet hanya temulawak saja. Tetapi kalau di farmasi kita menyebutnya kelak. Kelak di sini perpaduan dari kelor dan temulawak. Sehingga memang kita ingin membuat sesuatu yang berbeda. Apa yang dibuat oleh tenaga-tenaga atau anak-anak dari farmasi dengan pihak yang dari luar. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian memang ini sudah kami rintis untuk produk pengembangannya lewat PIRT, sehingga izinnya sudah dilengkapi dan kami pun sudah menyiapkan segala sesuatunya memang layak untuk diedarkan. Jadi dari sertifikat pangan dan kemudian izin industri rumah tangga itu kami sudah melewati penelitian dan sudah divisitasi oleh dinas kesehatan, sehingga memang sudah siap dikonsumsi dan siap diedarkan Bapak. Ya, jadi pengembangan siswa kami sudah sampai ke sana. Mungkin Budin bisa melihat lebih jauh tentang produk-produk yang disebutkan Bu Agnes tadi. Iya betul Mas Itus. Jadi kalau kita perhatikan itu memang inilah bedanya antara orang yang pernah belajar farmasi dengan orang yang tidak belajar farmasi. Seperti yang tadi Bu Agnes sampaikan, kalau temulawak di luar kan hanya temulawak toh, dan terkenal temulawak itu kan rasanya kan pahit kan. Tapi kita sebagai produk kewirausahaan yang ada di SMK Farmasi Katolik Bina Farma Madiun tidak hanya temulawak yang diinstan. Jadi ada tambahan daun kelor, kemudian masih ada tambahan daun pandan, kapulaga, seperti itu. Nah, sehingga bedanya orang kalau belajar farmasi dalam memformulasi obat itu bumbunya itu lebih lengkap gitu Mas itu. Sehingga
rasa yang ada di sana itu tidak hanya rasa temulawak dan daun kelor yang agak sengir, tetapi ada wanginya karena dia ada daun pandan, ada kapulaga. Di samping komposisinya di samping juga komposisi pas. utama itu Ya. pas kita sesuaikan dengan empiris yang sudah terbukti takarannya. Nah, demikian juga untuk yang kunir tadi, Mas. Nah, kunir tadi kita namai produknya si tuntas, begitu. Memang kita belum pakai asam. Jadi karena kalau asam itu kan sifatnya higroskopis ya. Karena dia higroskopis, kalau nanti dibuat instan, gulanya nanti akan menyerap air, dia tidak bisa tahan lama. Nah, sehingga nanti memang kita sarankan untuk si tuntas itu diminum dengan air asam supaya dia nikmatkan begitu. Nah, kemudian formula yang kita sudah minta izinkan dalam bentuk PIRT begitu. Itu sebetulnya dia tidak hanya ada kunyit. Nah, kalau kunyit tadi kan arahnya ke antiinflamasi, anti peradangan gitu ya, Mas. Tetapi kita juga lengkapi yang ada di sana itu dengan daun sirih. Nah, seperti yang kita tahu, daun sirih itu dia punya kapasitas antiseptik kan. Nah, selama ini kalau dalam masyarakat antiinflamasi plus antiseptik. Ada antibakterinya juga. Kemudian ada daun luntas begitu. Daun luntas kalau zaman saya kecil dulu mbah-mbah itu ngendikan, nek maem kulup daun luntas nanti keringatnya itu enggak bau. Ya, gitu. Kemudian kita juga ada kayu rapet, Mas itu. Nah, kayu rapetnya ini sebagai pelangsing begitu. Kemudian kita juga ada majakani. Majakani yang bunder-bunder yang atas gitu kan. Nah, kali. Majakani itu nanti efeknya itu sangat bagus dalam tubuh, Mas. Jadi dalam hal ini kalau seandainya para wanita itu semuanya minum si tuntas, apa yang diharapkan itu akan betul-betul terrealisasi. Dia bisa langsing, keringatnya tidak bau gitu kan, Mas. Selain itu dia juga ada tidak keputihan. Kan keputihan kan karena jamur. Di sini ada antifunginya begitu. Karena antifungi itu nanti salah satu fungi jamur itu salah satu yang menyebabkan kalau wanita itu keputihan karena terlalu lembab begitu kan. Nah, sehingga harapan kita dari SMK Farmasi Katolik Bina Farma dengan produk ini kita akan menyumbangkan sesuatu ke masyarakat terutama dalam masa pandemi ini. Jadi apakah itu si tuntas yang bahan utamanya kunyit, apakah itu wedang uwuh yang bahan utamanya jahe, atau kelak yang bahan utamanya temulawak, ketiganya itu benar-benar berefek untuk masa pandemi ini. Jadi maksudnya si tuntas pun tidak hanya diminum oleh wanita, tetapi Mastitusun juga bisa minum, gitu ya. begitu. Sehingga dalam hal ini perannya SMK Farmasi Katolik Bina Farma itu semakin dirasakan dalam masa pandemi. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah mencoba memerankan diri terkait dengan hand sanitizer, Mas itu. Nah, di mana hand sanitizer yang kami buat ini standarnya WHO. Nah, karena standar WHO itu kita pakai standar internasional. Jadi tidak seperti produk yang beredar di masyarakat. Mungkin itu sekilas dulu yang kami bisa sampaikan. Saya ingin kembali kepada kunyit tadi yang oleh UGM ditemukan Pentagama funon. Nah, itu apakah itu sekarang sudah menjadi paten? Karena saya pernah dengar konon kunyit itu sudah dipatenkan oleh Jepang gitu. Benar nggak sih itu? Kalau dipatenkan itu kan harus dalam bentuk senyawa murni, Mas Titus. Nah, kebetulan yang dipatenkan oleh Universitas Gadjah Mada itu yang PG-fenolnya. Nah, PG-fenol ini kan merupakan satu olahan kimia medisinal dari kurkumin. Nah, dan kurkumin ini tidak hanya ada di dalam kunyit, tetapi dalam temulawak juga ada. Nah, sehingga dalam hal ini yang namanya Pentagama funon itu kalau selama saya dulu sekolah di Gadjah Mada waktu pendidikan di sana waktu itu masih dalam taraf pematenan. Nah, tetapi penelitiannya sudah oke sampai ke antiinflamasi begitu. Tapi kalau terkait dengan produk patennya itu yang saya belum tahu, tapi memang perencanaan waktu itu sampai ke produk paten, begitu Mas itu. Itu yang saya tahu untuk Pentagama funon. Terima kasih Bu Agnes tentang produk-produk yang sudah disebutkan Bu Agnes tadi itu CPOB ya ada ya cara produksi obat tradisional. CPOTB-nya sudah terpenuhi ya di sini di Bina Farma itu. Kebetulan karena Bina Farma memang
spesialisnya dari kefarmasian Pak ya. Jadi untuk dari segala fasilitas laboratorium, cara petunjuk penggunaan pembuatan obatnya sudah kami standarkan. Jadi karena kami sekolah kesehatan kan kita juga punya bebannya di masyarakat. Misalkan produk kita nanti menimbulkan sesuatu yang diinginkan yang tidak mungkin kita lakukan. Jadi memang dari standarisasinya memang kita standarkan dengan semaksimal mungkin. Jadi fasilitas, tenaganya, SDM kita pun walaupun nanti anak-anak kita libatkan tapi tetap dalam pengawasan. Sehingga nanti produk yang kami buat itu nanti sudah siap dan layak untuk dikonsumsi. Itu tadi yang disebutkan oleh Budin bahwa bedanya ketika diproduksi oleh orang-orang yang berlatar belakang farmasi dengan betul. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan lagi Bu. Begitu. Kami juga menghimbau ya Pak ya, karena memang situasi pandemi seperti ini, jadi memang segala aspek di masyarakat kita harus semakin menjaga kesehatan. Entah itu mungkin masyarakat menggunakan cara obat yang sintetis, vitamin, multivitamin, atau mungkin yang lebih suka menggunakan obat tradisional ya. Jadi memang apapun ikhtiarnya memang diusahakan semua saling menjaga imun masing-masing seperti itu. Jadi memang dari kami monggo misalkan nanti berkenan ingin menyicipi, jadi monggo bisa pinara ke SMK Farmasi Bina Farma. Kita ada sediaan yang disediakan di sekolah. Jadi misalkan untuk sampel, tester, monggo nanti silakan. Termasuk Pak Titus juga monggo. Monggo pinara nanti biar tahu bagaimana rasanya dan mungkin bedanya dari yang sudah dijual di luar sana. Begitu. Saya sampaikan. Budin? Mau melanjutkan tentang ini belum closing ya Mas? Belum. Belum. Jadi saya akan melanjutkan dari ramuan tadi. Ramuan tadi kan ada situntas, ada kelak, ada wedang uwuh. Ini saya sudah merangkum Mas itu. Jadi kolaborasi kandungan bahan yang ada di sana untuk khasiat yang diharapkan itu seperti apa? Itu saya sudah meramunya di sini. Yang pertama untuk situntas nih Mas Itus. Nah, ini kandungan kunyit itu kan berdasarkan penelitian yang tadi kita sudah bicarakan, ada pentagamapunonnya. Nah, ini yang berkhasiat antioksidan, antiinflamasi itu benar-benar bermanfaat seperti yang kita dibahas di awal tadi. Kalau antioksidan itu arahnya kan imunomodulator ya, menolak segala bentuk oksidan yang dari luar itu untuk berefek negatif kepada tubuh. Nah, kemudian daun sirih yang dimanfaatkan antibakterinya tadi. Kemudian daun beluntas yang dimanfaatkan antiseptiknya tadi supaya keringatnya tidak bau. Kemudian kayu rapet yang dimanfaatkan sebagai pelangsing. Kemudian majakani yang dimanfaatkan anestesi lokalnya. Nah, ini khususnya sangat bermanfaat kalau diminum saat wanita itu menstruasi. Nah, karena saat menstruasi itu kan ada istilah dismenor kalau dalam kefarmasian, jadi sakit sekali waktu menstruasi. Jadi kalau adanya majakani yang ada di dalam situntas itu bisa mengurangi rasa sakit karena dismenor tadi. Nah, sehingga benar-benar kami harapannya begitu ya Mas Titus, para wanita itu akan betul-betul benar-benar mendapatkan sesuatu yang amazing karena dia minum situntas itu. Nah, kemudian terkait dengan wedang uwuh. Nah, kandungan yang ada di dalam jahe merah ini yang optimal kan memang ginerin ini Mas Itus. Nah, itu berkhasiat sebagai carminativa. Carminativa seperti yang disampaikan Bu Agnes tadi, kalau boso Jawanya itu benar orang masuk angin. Nah, gitu kan. Nah, padahal masuk angin itu kalau kita mengkerucut lagi ke dunia kedokteran itu sudah anginan loh. Kan gitu. Nah, sehingga dalam hal ini kaitannya dengan jantung. Supaya jantungnya sehat itu konsumsi saja wedang uwuh. Tapi dalam hal ini yang kita dapatkan manfaat di sana itu tidak hanya dari jahenya saja. Karena di sana kan ada kayu secangnya. Kayu secang itu kan dia juga punya kapasitas sebagai antibakteri kan. Oh iya toh. Saya tahunya cuma pewarna kayu secang itu. Kalau ternyata antibakteri juga. Ini kalau kita berangkat dari empiris loh ya Mas Titus. Kalau kayu secang, kalau dulu zaman nenek moyang, kalau anak itu lahir dengan mios seperti tadi yang saya sampaikan, itu dimandiin dengan seduhan kayu secang. Jadi nanti anak itu direndam di dalam kayu secang itu dengan air hangat. Nah, jadi kapasitas antibakterinya dari kayu secang itu secara empiris sudah
dilakukan oleh nenek moyang kita zaman dahulu. Dan itu ada di Wetang Uwo juga. Selain itu kan di sana juga ada serai, begitu kan? Serai yang kita tahu, kalau yang kita tahu kan kita kenal hanya sebagai anti nyamuk. Sebetulnya komponen yang ada di sana pun ada yang sangat bermanfaat dalam tubuh kita untuk daya tahan tubuh juga, begitu. Kemudian yang terakhir ini yang kelak ini Mas Titus. Kan di sana ada temulawak, seperti yang tadi kita sudah sampaikan, ada Pentagamafunon juga di sana. Kemudian daun kelor, ini yang amazing Mas Titus. Nah, gitu kan. Daun kelor ini dikatakan dari penelitian yang sudah ada, kandungan vitamin C, kandungan vitamin A, kemudian kandungan kalsium, bahkan kandungan potasium dan proteinnya itu sekian kali lipat daripada yang terkandung di dalam komponen lain dari jeruk. Padahal jeruk yang selama ini kan kita kenal vitamin C-nya gede banget kan. Yang ada di kelor itu vitamin C-nya 7 kali lipat daripada yang dari jeruk. Demikian juga vitamin A yang kita banyak kenal di wortel itu 5 kali lipat dari kandungan yang ada di dalam wortel yang ada di daun kelor. Sehingga kalau ramuan si kelak yang ada temulawak, ada daun kelornya, ini kan Mas Titus, itu betul-betul mendukung untuk daya tahan tubuh kita. Karena apa? Dari komponen itu sudah ada penangkal radikal bebas juga. Ada antioksidan juga kan, yang contohnya di depan ini. Ya, terima kasih. Nanti kita akan lanjut pada sesi berikutnya.